Dalam waktu dekat, permainan realitas virtual menjadi sangat populer di seluruh dunia. Karena itu, banyak perusahaan pengembang ikut-ikutan membuat proyek seperti itu. Akibatnya, persaingan di antara mereka semakin sengit seiring waktu. Perusahaan besar terus-menerus berusaha menciptakan game berkualitas tertinggi. Kantor pengembangan game realitas virtual. Pemuda itu adalah salah satu dari mereka yang menciptakan proyek seperti itu dengan dukungan kecerdasan buatan. Gadis virtual menyapa pria tersebut. Mulai sekarang, dia akan membantunya. Gadis itu berkata dia bisa dipanggil Gaia. Dia adalah kecerdasan buatan. Pengembang utama Napalm Games adalah Minchol. Gaia adalah kecerdasan buatan paling canggih di dunia. Jadi Minchol dan Gaia mulai menciptakan game bersama. Pada tahap awal pengembangan, mereka menghadapi banyak kesalahan sistem, bug, dan berbagai kesulitan lainnya. Mereka harus menjalani perjalanan yang sulit untuk mengatasi semua rintangan ini. Tak lama lagi, dengan bantuan Gaia, Minchol mampu mengembangkan kreativitasnya dengan bebas. Akhirnya, mereka akan menciptakan sebuah permainan yang akan disebut pengguna masa depan sebagai karya berkualitas tinggi sejati. Ini akan menjadi MMORPG realitas virtual terbaik. Dia berhasil menciptakan Wings Online. Gaia bertanya kepada pria itu apa yang akan terjadi padanya saat mereka menyelesaikan permainan ini. Minchol menjawab bahwa dia akan menjadi dewi tempat ini. Pemuda itu meminta Gaia untuk menjaga dunia ini. Kecerdasan buatan mencatat bahwa dalam hal itu, mereka akan segera mengucapkan selamat tinggal. Minchol berkata bahwa Gaia bisa menghubunginya kapan saja jika dia mau. Banyak proyek lain akan dibuat di masa depan. Gaia menjawab bahwa dia hampir tidak bisa membantu dengan mereka, karena dia akan sibuk di sini. Minchol setuju. Memang dia akan memiliki banyak pekerjaan jika dia mulai mengelola seluruh permainan itu. Gaia berkata bahwa suatu hari, ketika dunia ini berakhir, dia ingin dia tetap bersamanya. Seperti sekarang. Minchol membuka matanya dan dengan jelas membayangkan apa yang seharusnya menjadi pembaruan besar berikutnya. Sudah lama sejak Napalm Group meluncurkan Wings Online. Selama 5 tahun penuh, Yoon Hasu, Kepala Departemen Komersial Napalm Group, mengatakan bahwa mereka memiliki jumlah pemain yang stabil, tetapi akhir-akhir ini mulai menurun. Akibatnya, penjualan juga menurun. Oleh karena itu, Departemen Komersial mengusulkan penambahan sistem pembayaran dalam game pada pembaruan musim ke-6. Minchol merasa marah. Kenapa tiba-tiba begitu? Siapa yang akan membiarkan mereka menambahkannya? Yoon Hasu menjawab bahwa semua ini demi kebaikan perusahaan. Minchol berkata bahwa jika memang begitu, maka eksekutif lain harus setuju untuk menjual saham mereka di perusahaan pada akhir tahun. Kan, apakah semua orang benar-benar berpikir bahwa ini akan menaikkan harga mereka sedikit saja? Minchol mengatakan bahwa mereka akan wajib merilis pembaruan server. Tetapi jika rencananya hanya untuk menjadikan permainan ini sapi perah yang biasa-biasa saja, maka penjualan saham secara besar-besaran setelah kenaikan jangka pendek akhirnya akan merugikan perusahaan bahkan lebih. Permainan akan berakhir, dan keseimbangan antara investasi kecil akan runtuh. Apakah CEO tahu berapa banyak perusahaan yang bangkrut karena alasan yang sama? Minchol menyatakan bahwa selama dia bekerja di sini, tidak akan ada sistem pembayaran dalam game. Pengembang menambahkan bahwa dia tidak akan membiarkan game yang dia buat menjadi sebuah penipuan. Pemuda itu berkata bahwa semua yang tidak setuju bisa, jika mereka mau, bekerja sama dan memecat dia. Tapi apakah mereka punya keberanian untuk melakukannya? Kalau tidak, mereka tidak bisa berharap dia akan mengubah pikirannya. Salah satu dari mereka yang hadir mencatat bahwa mereka baru saja memulai pertemuan dan sudah berakhir dengan perdebatan. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, Minchol adalah pencipta game itu. Namun, perilaku seperti ini tidak dapat diterima. CEO Departemen Komersial mengatakan bahwa mereka akan mencoba mengubah pikiran Minchol. Minchol meninggalkan ruang konferensi dan menuju pintu keluar gedung kantor. Dia merasa bahwa anak ketua terlalu mencurigakan. Wings Online, alung-alung utama, penduduk kota menjalani kehidupan normal mereka dan mengikuti rute biasa mereka. Satu karakter menarik perhatian orang-orang yang hadir. Apa yang salah dengannya? Pemuda itu meminta bantuan penyembuh. Dia jelas tidak sehat. Kulitnya berubah menjadi hitam dan dia jatuh berlutut karena kelelahan. Apa dia mungkin diracuni? Dia perlu disucikan. Di mana para penyembuh seorang gadis keluar dari kerumunan dan berkata bahwa dia akan membantunya. Dia sudah menyiapkan tongkat di tangannya. Pemurnian energi diaktifkan, menghilangkan status negatif dari target. Namun, sudah terlambat untuk menolong. Dan pemain yang sakit itu hancur berkeping-keping. Mereka yang hadir ketakutan. Apakah dia sudah mati? Status seperti apa itu? Mengapa dia berubah menjadi debu markas besar Napalm Corporation? Iklan untuk pembaruan ke-6 Wings Online yang sangat dinantikan. Lee Dong-ha, Kepala Departemen Jaminan Kualitas,
mengatakan bahwa papan pengumuman komunitas benar-benar meledak, sepertinya sebuah epidemi yang tak bisa disembuhkan menyebar di dalam game. Namun, masalahnya adalah jika kamu mati, akun dan karaktermu akan hilang selamanya. Pengembang mengatakan bahwa dia akan memeriksa semuanya sekarang. Masalahnya seharusnya tidak serius. Jadi tidak perlu khawatir, mereka akan memulihkan akun setelah dia menyelesaikan pemeriksaan lengkap. Lee Dong-ha mencatat bahwa mungkin tidak mudah memperbaikinya, dan para pemain sedang menjadi gila. Sistem menawarkan untuk memilih mode yang ingin diakses oleh pengembang. Mode Gamer Master dipilih, pengembang. Karakter Minachul masuk ke dalam permainan. Pemuda itu menyapa semua pemain dan memperkenalkan dirinya. Dia adalah Gamer Master Shrimp. Yang hadir merasa ketakutan. Apa dia di sini untuk apa? Mengapa dia tidak memperbaiki permainan Shrimp? Mengatakan bahwa mereka saat ini sedang berusaha mencari penyebab masalah ini dan memperbaikinya secepat mungkin. Para pemain bingung. Bagaimana mungkin sebuah karakter benar-benar menghilang? Mereka harus membuatnya kembali. Shrimp mengatakan bahwa penyelidikan mendesak akan dilakukan. Akun pengguna dan karakter akan kembali setelah penyelidikan selesai, dan mereka akan dipulihkan. Pengelola permainan mengaktifkan penonaktifan karakter. Kota menjadi kosong. Minchul mencatat bahwa akhirnya semuanya menjadi tenang. Pengembang menyadari bahwa ini adalah status epidemi yang telah dia buat. Ternyata semuanya jauh lebih serius dari yang dia bayangkan. Gaya bertanya mengapa pria itu melakukan eksperimen yang begitu mengerikan. Minchul menjawab bahwa itu adalah penghormatan kepada game klasik. Lebih spesifik lagi, MMORPG paling terkenal di tahun 2000-an, ada bug di dalamnya yang menyebabkan epidemi. Gaya bertanya, sebuah epidemi di tengah permainan. Minchul mengangguk setuju. Masalahnya menjadi sangat serius sehingga dokumen resmi bahkan diterbitkan tentang hal itu. Minchul mengatakan bahwa dia belum pernah melihat kejadian klasik serupa di proyek modern lainnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membuatnya kembali di game ini. Namun, masalahnya adalah itu menjadi bug fatal yang tidak bisa dikendalikan oleh sistem dalam game. Minchul mengatakan bahwa itu agak sia-sia, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Pengembang memerintahkan Gaya untuk menghapus semua data, mengacu pada percakapan ini. Minchul berpikir bahwa semuanya seharusnya sudah hilang saat itu. Tapi mungkinkah Gaya telah membangkang? Minchul menuntut Gaya untuk melaporkan status saat ini. Namun, tidak ada jawaban. Di belakangnya, seseorang berkata bahwa tidak ada yang akan menjawabnya. Tidak peduli seberapa keras dia memanggil. Pemuda itu berbalik. Yunhasu berdiri di dekatnya. CEO Departemen Komersial menyatakan bahwa Minchul tidak lagi memiliki akses ke data Napalm Games. Yunhasu dingin menambahkan bahwa Minchul telah dipecat. Dia melanjutkan, berita hari ini melaporkan insiden serius di Wings Online yang disebabkan oleh karyawan yang memberontak melawan perusahaan. Dia sengaja merancang rencana untuk menghancurkannya. Setelah mengetahui hal ini, grup Napalm memutuskan untuk memecatnya. Selain itu, karyawan tersebut akan dipaksa membayar ganti rugi melalui pengacara. Minchul bertanya kepada direktur apakah semua ini dia buat sendiri. Yunhasu berkata, jangan khawatir, dia akan melakukan yang terbaik untuk memimpin proyek menggantikan Minchul. Bagaimanapun juga, dia telah menanggung terlalu banyak dan tidak mampu mengatasinya. Minchul memegang lawan bicaranya di dada dan mengayunkan tinjunya dengan niat untuk memukulnya. Yunhasu memanggil Gaya, dan dia langsung menonaktifkan Minchul. Gaya muncul di samping pengembang yang tergeletak dan menginjak wajahnya dengan kakinya. Minchul terkejut. Apa yang sedang dilakukan Gaya? Yunhasu bertanya, bagaimana rasanya bertemu kembali dengan pasanganmu sebelumnya dengan cara ini? Apakah Minchul berharap akan kesetiaan dari kecerdasan buatan? Pengembang berkata dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Yunhasu menyeringai, Minchul pasti sudah kehilangan akal. Apa yang dia pikir telah dia lakukan selama ini saat hidup di dunia virtual? Sebenarnya, dia hanyalah roda dalam mesin yang jauh lebih besar. Untuk bertahan hidup, kamu harus beradaptasi. Mengapa Minchul tidak mengumpulkan dirinya sendiri dan menambahkan rasa realitas ke algoritmanya sendiri? Meski begitu, dia harus mencari pengacara yang sangat baik untuk membayar mereka secara penuh. Minchul berkata bahwa Yunhasu tidak akan berhasil. Dia sendiri yang akan mengakhiri dunia ini. Perwakilan layanan keamanan sudah menunggu pengembang muda itu. Berita yang dilaporkan di televisi menyebutkan bahwa di perusahaan pengembang game terbesar, Napalm, salah satu karyawannya mengatakan bahwa dia tidak menyukai kebijakan perusahaan. Ternyata dia sengaja menambahkan bug virus ke dalam game. Wings Online menyumbang lebih dari 70% dari penjualan tahunan grup Napalm. Minchul memutuskan bahwa rencana Yunhasu memiliki kekurangan, tapi jika Wings Online hilang, grup Napalm juga akan berakhir. Dia menyadari bahwa sebenarnya dia mungkin hanya sebuah detail kecil. Tapi di dunia virtual, dia adalah seorang dewa. Pemuda itu mengenakan kacamata VR-nya dan berkata mereka akan segera bertemu. Minchul berpikir bahwa sang dewa sekarang sangat marah. Akhir dunia sedang mendekat. Minchul,
Siudang, Mungku kembali sekarang online. Pemuda itu dipanggil. Gadis itu mengatakan dia khawatir karena pria itu tidak masuk hari kemarin. Apakah dia terluka? Nama makhluk ini adalah Oasis. Dia menggantikan gaya saat dia berubah menjadi kecerdasan buatan di dunia ini. Mincul membeli kecerdasan buatan ini dengan uang perusahaan, tetapi mendaftarkannya ke akun pribadinya sehingga tidak hilang. Galanya ternyata lebih mudah dari yang Mincul bayangkan. Mincul bilang dia punya urusan yang belum selesai. Oasis menerima notifikasi setiap hari. Kan gadis itu melaporkan bahwa Napalm telah mengirim surat. Oasis menambahkan bahwa pria tersebut telah dipecat. Pahlawan kita tidak senang mendengar pesan ini dari Oasis. Oasis berpikir bahwa pria itu tidak lagi bisa mengakses server pengembang Napalm. Oasis memberitahu pria itu untuk tidak khawatir. Napalm bukan satu-satunya perusahaan. Ada banyak tempat yang membutuhkan orang berbakat seperti itu. Mincul melambaikan tangannya dan menjawab bahwa dia tidak membutuhkannya. Mincul memerintahkan Oasis untuk mengatur saluran VPN. Alamatnya disamarkan agar terlihat seperti berasal dari Cina. Semua log dipalsukan agar terlihat seperti dari akun yang berbeda. Bahkan jika salah satu dari mereka terlacak, Oasis harus menghilangkan semuanya. Mincul berkata bahwa mulai saat ini, mereka akan mulai menghancurkan Wings Online. Oasis melambai kepada pria itu dan berkata bahwa dia sedang dekat. Pemuda itu bertanya mengapa dia membutuhkan waktu begitu lama hanya untuk membuat karakter. Gadis itu menjawab bahwa ini kali pertamanya menjadi avatar dalam permainan. Bukankah sudah jelas bahwa butuh waktu untuk mengaturnya? Gadis itu tidak bisa melupakannya. Sekarang dia mengerti apa artinya memiliki tubuh yang nyata. Sangat menarik dan mengasyikkan. Oasis menyarankan agar pria itu menemaninya karena penutupan Napalm. Semua informasi tentang Wings Online telah direset. Segalanya terasa baru. Oasis berkata bahwa petualangan dengan pria itu adalah mimpi yang nyata. Mincul menyarankan berburu tupai jika mereka memulai dari level terendah, bagaimanapun. Mereka baru level 1. Mincul berkata bahwa mereka harus mendapatkan misi dari kepala desa terlebih dahulu. Mincul mengulurkan obor dan menyuruh Oasis untuk memegangnya. Khalis itu terkejut. Mengapa mereka membutuhkan obor, tanya. Mincul mengapa dia bertanya seperti itu. Tentu saja, obor dibutuhkan untuk pembakaran. Mincul menyuruh Oasis mengulangi, mereka membutuhkan karakter dengan reputasi buruk. Setelah melakukan kejahatan, pemain mendapatkan 10 poin kehormatan yang hilang. Membakar rumah hanya memberi mereka 10 poin karena mereka berada di desa pemula. Lelaki tua itu memegang bahu pemuda itu dan bertanya apa arti semua ini. Dia menuntut agar dia berhenti saat itu juga, tanpa berpikir dua kali. Pemuda itu mendekatkan obor ke arah lelaki tua itu. Kakek itu terbakar dari obor dan menjerit keras. Oasis terkejut. Ini sama sekali bukan petualangan dengan Sang Lord, melainkan kejahatan nyata. Sistem melaporkan bahwa pemain telah menghancurkan NPC dan menerima 100 poin kehormatan yang hilang. Protagonis tahu bahwa membunuh NPC akan memberi banyak poin. Mincul memberitahu Oasis untuk tidak khawatir. Dia akan bangkit kembali sebentar lagi. Tak lama kemudian, pria tua itu memang bangkit dan menyambut para pelancong. Dia memperkenalkan diri sebagai kepala desa. Mincul mengulangi prosedurnya dan membakar lelaki tua itu lagi. Pemuda itu bilang sangat mudah. Kamu hanya perlu mengulanginya. Oasis ingin seseorang menghentikan pemuda itu. Penduduk setempat melihat pria itu membakar desa dan menuju ke arahnya dengan niat menangkapnya. Namun, Mincul tidak berhenti dan membakar semua NPC yang mendekatinya dengan obornya. Pemuda itu mendapatkan banyak poin kehormatan yang buruk. Oasis menyadari bahwa pria itu serius. Dia benar-benar bermaksud menutup Wings Online. Pembakar itu dihentikan oleh para satria yang menuntut agar pelaku segera menghentikan aksinya. Mincul mendapati dirinya dikelilingi oleh lingkaran yang rapat. Pemain diberitahu bahwa dia sedang ditangkap. Mincul memeriksa jendela statusnya. Dia memiliki lebih dari 2.000 poin kehormatan yang hilang. Dia memutuskan itu cukup untuk saat ini. Oasis menangis. Dia tidak percaya bahwa mereka sudah masuk penjara sejak awal. Mincul memberitahu Oasis agar tidak khawatir. Ada tempat lain yang menunggu pemula. Ini adalah keuntungan bagi pemain pemula agar lebih mudah beradaptasi dengan permainan. Bahkan sebagai pemula, tetap memungkinkan untuk mendapatkan poin kehormatan yang rendah. Mincul memutuskan bahwa dia akan mengganti desa pemula dengan kota kejahatan. Undertown, penjaga memberitahu para pemuda bahwa parit ini sempurna untuk mereka dan mendorong mereka keluar dari kereta penjara. Mincul mengatakan bahwa jika seorang pemain mendapatkan sejumlah poin kehormatan yang rendah, mereka akan mendapatkan hadiah. Sekarang penjaga tidak lagi menyerangnya, tetapi preman mulai memburunya. Satu-satunya kota di mana pemain dengan reputasi buruk bisa bertahan adalah Undertown. Oasis bertanya, apakah ada keuntungan dari kota ini? Mincul menjawab bahwa alih-alih keuntungan, mereka bisa mengambil misi tersembunyi yang belum pernah diterima orang lain. Misi penjahat, yang hanya tersedia untuk pemain terburuk. Itulah yang benar-benar dibutuhkan oleh protagonis.
Oasis memutuskan bahwa quest ini memang akan efektif karena pria itu telah menargetkannya. Minchul berkata bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Sebaliknya, itu adalah langkah putus asa. Pemuda itu menambahkan bahwa dia telah bekerja keras untuk itu. Tetapi jika tidak ada yang tahu atau menggunakan karyanya, itu akan sangat menyedihkan. Minchul berkata bahwa Oasis tidak akan menyesal. Para pemuda dipanggil mendekat. Minchul menatap ke arah sana. Orang asing itu meminta mereka berdua untuk datang sebentar saja. Dia punya kabar baik untuk mereka. Minchul memberitahu temannya bahwa ini adalah NPC yang memberikan misi. Pria itu tidak percaya bahwa kedua orang ini sudah mendapatkan begitu banyak poin kehormatan. Mereka pasti bukan penjahat biasa. Pria itu mengatakan namanya Ding, dan dia adalah seorang penyihir gelap. Tampaknya keduanya siap melayani Dark Lord Crow. Protagonis ditawari misi menjadi penjahat. Oasis merasa itu tidak percaya. Inilah yang selama ini diusahakan oleh sang pria. Minchul memegang obor di tangannya dan memikirkan sesuatu. Setelah diam sejenak, Minchul mengulurkan obor dan membakar penyihir gelap itu. Oasis terkejut. Apa yang sedang dilakukan sang master? Bagaimanapun, penyihir ini memberinya misi tersembunyi. Bukankah itu sebabnya mereka datang ke sini? Minchul berkata bahwa dia bukan orang mesum yang akan menghancurkan NPC tanpa alasan. Setelah itu, seorang ksatria gelap mengkel. Dia tidak percaya bahwa seseorang telah menghancurkan Din. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ksatria itu berkata bahwa dia telah menunggu lama orang seperti mereka berdua, yang benar-benar dipenuhi kejahatan. Ksatria itu memperkenalkan dirinya. Namanya Terio. Dia adalah komandan ksatria gelap. Keduanya harus mengikuti dia. Dia akan menemukan penggunaan yang layak untuk kejahatan mereka. Minchul mengatakan bahwa dia sedang mencari seorang satria gelap. Oasis curiga ada yang tidak beres dan berkata dia akan pergi bersama pria itu. Kesatria gelap itu membawa para pemuda ke katedral dan menempatkan mereka di tengah lingkaran sihir. Terio mengatakan bahwa sebelum memberi para penjahat ini gelar kesatria gelap, dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada mereka. Minchul memberitahu Oasis untuk menjawab pertanyaannya dengan tidak. Dia akan memiliki tugas lain. Oasis terkejut. Mengapa Tuan begitu remeh? Apakah dia ingin menyimpan semua pekerjaan menarik untuk dirinya sendiri? Minchul menjelaskan bahwa mereka harus maju bersama. Jika keduanya berada di kelas yang sama, keseimbangan kelompok akan terganggu. Quest berikutnya akan sangat cocok untuk Oasis. Satria itu berkata bahwa satu-satunya penguasa mutlak dunia ini adalah bintang gelap, Crow. Oasis berkata dia tidak setuju. Satria itu pun marah besar. Bagaimana dia berani menyangkal Crow gadis itu gagal dalam ujian? Terio memerintahkan gadis itu untuk segera meninggalkan ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Satria itu menatap pemuda itu dan bertanya apakah dia setuju dengan pernyataan sebelumnya. Minchul berkata bahwa tentu saja dia setuju. Dia satu-satunya orang yang mampu memerintah dunia. Terio berkomentar bahwa itu diucapkan dengan baik dan bertanya, apakah pemuda itu akan mengabdikan dirinya kepada kultus gelap sebagai bawahan Crow? Jawabannya ya, sebagai anggota Ksatria Gelap. Apakah dia siap untuk menghadapi kehancuran para pengikut dan Ksatria Cahaya? Minchul menjawab bahwa itulah yang dia inginkan. Terio berkata itu bagus dan menanyakan nama pemuda itu. Pemuda itu menjawab bahwa namanya Labo. Ksatria itu berkata bahwa dia memiliki satu pertanyaan terakhir. Apakah Labo akan mengabdikan tubuh dan jiwanya kepada Tuan Gelap Crow? Jika pria muda itu setuju, dia akan menjadi Ksatria Gelap. Minchul menjawab bahwa dia dengan senang hati akan melakukannya. Dia menjadi ksatria gelap. Persahabatan dengan kultus gelap terjalin. Kita mengumumkan bahwa karakteristik unik dari ksatria gelap telah terbuka. Levelnya akan meningkat sesuai dengan jumlah poin kehormatan yang diperoleh. Minchul berkata bahwa jika dia meningkatkan penghormatannya, dia bisa menjadi tak terbatas lebih kuat. Namun, semuanya akan direset ke nol jika dia tertangkap oleh penjaga. Pemuda itu mencatat bahwa justru kondisi ekstrem inilah yang membuat tugas ini begitu menarik. Oasis menyatakan bahwa pada akhirnya, alih-alih petualangan, Tuan akan dipaksa melakukan kejahatan dan terus-menerus bersembunyi. Terio menyambut pahlawan ke dalam barisan satria gelap dan memberinya sebuah hadiah kecil. Tokoh utama kini memegang pedang satria gelap di tangannya. Pemuda itu merasa itu terlalu kecil. Dia perlu menetapkan senjata awal yang normal agar bisa mendapatkan yang layak sekarang. Satria gelap itu menyuruh Labo maju dan memuliakan nama kultus gelap di seluruh benua. Oasis mendekati portal dan berkata bahwa dia akan mengambil tugasnya. Minchul memintanya untuk menunggu. Pemuda itu menyadari bahwa NPC yang bersahabat dengan pengguna tidak melawan. Jika dia menghancurkan mereka, tingkat persahabatan akan menurun. Namun, teman mereka Terio adalah anggota kultus gelap dan sekarang mereka juga. Minchul menatap satria gelap dan berkata bahwa dia tampaknya mendapatkan banyak pengalaman dan item.
Minchul meraih pedangnya dan berkata bahwa dia melakukan ini demi masa depan cerah dari kultus gelap. Pemain mendapatkan pengalaman dan naik level dengan memburu monster. Peralatan bisa dibeli dengan emas yang diperoleh dari misi. Terkadang pemain mengumpulkan item atau memasak. Terkadang dia berpetualang dan menyerbu dungeon bersama teman-temannya. Pemain percaya bahwa ini adalah inti dari MMORPG. Menghabiskan 9 jam menghancurkan NPC yang bahkan tidak bisa merespons bukanlah permainan yang normal. Ya, aku menelepon untuk membatalkan karena Lena sakit. Oasis berpikir, jika ini jalan yang dipilih sang master, dia juga akan membantunya. Gadis itu memegang obor yang menyala di tangannya. Minchul menyuruhnya berhenti. Oasis meraih dan menekan obor yang menyala ke dada ksatria gelap. Minchul berteriak bahwa Terio kebal terhadap api. Lagi pula, dia bukan anggota sekte Kailepeng. Jika pengguna yang bukan bagian dari sekte menyerang Dark Knight, dia akan melawan balik. Terio menyerang dan kepala Oasis terpenggal ke samping. Oasis ketakutan dan berteriak bahwa kepalanya terpisah dari tubuhnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Minchul berkata bahwa jika dia berhenti menyerang Terio, poin kesehatannya akan pulih. Jadi, dia harus sedikit bersabar. Saat Oasis hidup kembali di desa, dia akan menerima penalti. Kamu seharusnya tidak melakukan itu. Oasis menangis dan memohon kepada sang master untuk membantunya secepat mungkin. 3 jam pertempuran tanpa henti berlalu. Akhirnya, Minchul mengucapkan selamat tinggal pada Ksatria kegelapan dan memenggal kepalanya. Minchul mengangkat kepala Ksatria dan berkata bahwa dia telah membalas dendam Oasis. Kepala Oasis memohon agar segera dihidupkan kembali. Sebuah batu kebangkitan digunakan. Gadis itu mendapatkan kembali penampilan sebelumnya. Dia merasakan sensasi aneh. Oasis berkata dia tidak ingin kepalanya dipotong lagi. Protagonis tertarik dengan item apa saja yang jatuh dari Terio dan apa yang bisa dia manfaatkan. Oasis merasa kesal. Tuan rumah bahkan tidak peduli padanya dan tidak bertanya bagaimana perasaannya. Minchul menerima masker Crow. Siapapun yang mengenakan topeng ini akan menjadi gila kecuali mereka dipilih oleh Crow. Itu adalah item yang unik, tetapi ada batasan untuk penyihir di bawah level 85. Dia tidak bisa menggunakannya. Minchul memberi masker itu kepada Oasis dan menyuruhnya untuk menyimpannya. Nanti dia akan menjual masker itu. Oasis memegang masker terkutuk sang penguasa gelap di tangannya. Gadis itu merasakan firasat buruk dan tubuhnya merinding. Sementara Minchul memegang ramuan racun basilis di tangannya. Dia bilang itu akan berguna baginya. Ketika dilempar, ramuan itu menciptakan awan beracun yang terbuat dari racun yang diekstraksi dari gigi basilis. Tidak perlu diminum. Protagonis juga menerima sebuah kunci yang tidak diketahui. Kunci ini memiliki energi yang menakutkan, tetapi tidak jelas kunci apa yang bisa dibukanya. Oasis bertanya mengapa kunci itu diperlukan. Minchul berjanji akan memberitahunya nanti. Oasis merasa kesal. Pria itu bertindak sendiri dan tidak berbagi informasi. Dan dia sudah menderita. Baru-baru ini dia kehilangan kepala. Minchul memberitahu Oasis agar jangan tersinggung. Dia menyarankan mereka kembali ke desa terlebih dahulu. Kepala Ksatria mulai mengalami transformasi yang sesuai. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, sang Ksatria kegelapan bangkit kembali. Itu persis seperti yang dikatakan ramalan. Endertown, kota itu sesuai dengan namanya. Oasis bertanya apakah dia sekarang akan menerima tugasnya. Tuannya mengonfirmasi hal ini. Minchul mengatakan ada hal lain. Oasis merasa keberatan. Apalagi yang perlu dibicarakan, pemuda itu mengingatkan dia bahwa Wings Online telah diluncurkan 5 tahun yang lalu. Bermain sebagai penjahat jauh lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Ini berarti orang-orang Undertown adalah sampah, mereka mudah dikalahkan. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menghancurkan salah satu geng mereka. Minchul menambahkan bahwa pria yang akan mereka temui dianggap sebagai raja di antara para psikopat ini. Pria ini bisa disebut raja psikopat. Oasis tidak mengerti apakah ini lelucon. Apakah ini sesuatu yang lucu? Gadis itu bertanya mengapa mereka harus bertemu dengannya. Minchul menjelaskan bahwa untuk memulai bisnis besar, diperlukan banyak hal. Dan uang bukan yang terpenting di sini. Pria bertopeng menyarankan bahwa lawan bicaranya sedang dikejar oleh pemburu hadiah. Dia mengatakan bahwa dia memiliki harga terendah dan menjamin kesepakatan 100%. Kamu tidak akan menemukan yang lebih murah. Apakah Tuan ingin menjadi lebih kuat lagi? Ksatria itu bingung. Dia percaya bahwa istrinya akan menghancurkannya jika mengetahui kesepakatan ini. Pria bertopeng itu berkata bahwa, seperti yang diduga, pernikahan itu berbahaya. Namun, dia masih lajang dan belum ingin menikah. Minchul mendekati pria bertopeng dan berkata bahwa dia ingin bertemu dengan bosnya. Penjaga pengumuman itu mengira bahwa pendatang baru ini terlihat seperti sampah. Jenis yang biasanya diabaikan. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Bagaimanapun, dia hanyalah pemain biasa. Minchul memberitahu pria bertopeng untuk menyiarkan bahwa udang telah menyebabkan banyak kerusakan.
Pria bertopeng menjawab bahwa mereka berdua salah paham. Dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Setelah itu, dia lari pergi. Oasis terkejut. Apakah pria itu benar-benar membiarkannya pergi? Begitu saja, Minchul bilang mereka harus menunggu sebentar. Oasis bertanya siapa Shrimp itu. Minchul menjawab bahwa Shrimp adalah nama panggilan yang dia gunakan untuk akun game masternya saat dia masih mengerjakan game tersebut. Oasis terkejut. Apakah benar-benar baik untuk mengungkapkan identitasnya dengan begitu mudah? Minchul mengatakan bahwa informasi di sini bersifat rahasia. Itu adalah aturan di tempat ini. Selain itu, Akasa tidak akan membocorkan rahasia. Bagaimanapun, mereka saling mengenal secara pribadi. Sekelompok preman muncul di sekitar para pemuda. Minchul bilang bahwa Akasa bahkan mengirim lebih banyak psikopatnya. Seorang berandalan mendekati tokoh utama kita dan berkata bahwa bosnya ingin bertemu dengannya. Sebuah karung dipasang di kepala Minchul. Pemuda itu meminta agar dia diperlakukan dengan lembut. Minchul meminta Oasis untuk tidak khawatir tentang apapun. Ini demi keselamatan. Tas juga dipasang di kepala gadis itu demi menjaga kerahasiaan. Para pemuda dibawa melalui lorong bawah tanah. Penjaga membawa kedua orang dengan kantong di kepala mereka ke kantor bosnya. Pahlawan kita melepas tas mereka. Akasa menatap Minchul dan bertanya dengan heran, benarkah dia? Akasa bilang pria ini bukan seorang udang. Pemuda itu meninggalkan kafetaria dan di pintu keluar. Dia mendapat ucapan terima kasih dan diundang untuk kembali di masa depan. Seorang pria asing mendekati pemuda itu dan bertanya, apakah ini Direktur Minchul? Pahlawan kita bertanya siapa dia? Orang asing itu tersenyum, menggaruk belakang kepalanya, dan berkata namanya Akasa. Minchul bertanya mengapa pria ini memutuskan untuk mencarinya dengan cara ini. Bagaimanapun juga, dia bisa melaporkannya ke polisi. Minchul bertanya-tanya apakah Akasa akan menambahkan penguntitan ke dalam bisnisnya. Akasa menjawab bahwa jika tidak begitu, mereka tidak akan pernah bertemu. Pria itu meminta Minchul untuk mencabut tuduhan. Akasa berlutut dan memohon kepada sutradara agar berbelas kasihan hanya kali ini saja. Dia berjanji tidak akan melakukan hal ilegal lagi dalam permainan. Minchul menjawab bahwa dia telah mengikuti aturan perusahaan. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pemuda itu menambahkan bahwa bahkan jika dia bisa, dia tetap tidak akan melakukannya. Akasa terus memohon, berlutut di tanah. Minchul berlutut dalam posisi yang sama dan mengulangi, selamatkan aku kali ini. Bukankah itu yang dikatakan Akasa dulu? Akasa berteriak agar semua orang segera pergi. Bawahan Akasa langsung berbalik dan meninggalkan ruangan. Ketika para pemuda itu ditinggalkan sendiri, Akasa tersenyum dan berkata bahwa dia tidak mengenali Shrimp karena tingkatnya yang rendah. Apa yang membawanya ke tempat yang begitu menyedihkan? Minchul berkata tidak perlu berlebihan. Akasa tahu bahwa dia telah dipecat. Akasa berkata dia bukan pengkhianat. Menurut Shrimp, dia siapa? Minchul memberitahu Akasa untuk berhenti memanggilnya Shrimp. Mulai sekarang, dia adalah Labo. Pahlawan kita menjelaskan bahwa Labo adalah julukan untuk akun ini. Akasa bertanya-tanya, mungkinkah Labo menjadi petunjuk tentang bos terakhir? Oasis terkejut. Apakah pria itu benar-benar ingin menjadi bos terakhir di dunia ini? Labo mengatakan dia akan memberikan Akasa informasi yang sangat penting. Sebagai imbalannya, dia membutuhkan sedikit emas. Setelah Minchul membagikan informasi itu, Akasa bertanya lagi, apakah mereka akan segera menambahkan item penyimpanan yang akan meningkatkan peluang peningkatan? Dan Minchul menyarankan agar dia membeli batu peningkat dan kemudian menjualnya setelah beberapa waktu. Minchul bilang bahwa Akasa akan mendapatkan keuntungan dari ini. Namun, dalam sebulan, musim ke-6 akan dirilis, batas level akan dicabut, dan perlengkapan baru akan ditambahkan. Batu peningkat di pasar akan habis terjual saat item baru diperkenalkan. Sepanjang musim ke-6, akan terjadi kekurangan batu peningkat, dan Akasa bisa bersantai. Akasa berkata bahwa dia tidak akan kesulitan meminjam uang, tapi apa yang akan terjadi pada permainan? Apakah semuanya akan baik-baik saja jika mereka merilis sesuatu seperti itu? Minchul menjawab bahwa ini baru permulaan. Di masa depan, akan ada lebih banyak item yang mengganggu keseimbangan. Junhasu akan melakukan apa saja demi keuntungan. Akasa mendapatkan eine juta emas sesuai permintaan Minchul. Dia membagikan informasi penting, jadi tidak perlu bertanya mengapa dia membutuhkan begitu banyak emas. Minchul mengucapkan terima kasih dan berjanji akan melunasi hutangnya segera. Akasa bertanya apakah Lebo juga akan mendapatkan uang dari batu peningkat. Minchul menjawab bahwa dia tidak datang ke sini untuk uang. Akasa mengucapkan selamat tinggal, sambil mencatat bahwa Lebo sekarang memiliki wajah yang cukup menyenangkan. Akasa menambahkan bahwa wajah orang seperti dia dan sejenisnya adalah wajah penjahat sejati. Wajah penjahat yang akan mencapai tujuan mereka dengan segala cara. Oasis berkata bahwa Minchul akhirnya mencabut tuduhan. Apakah itu karena Akasa sangat sopan dan memanggilnya sebagai teman?
Minchul menjawab bahwa sidang itu hanya pertunjukan, sebuah aksi untuk menakuti orang jahat. Jika Akasa tidak datang langsung kepadanya, kasus itu pasti sudah ditutup. Oasis bertanya apakah tuan itu lelah? Bagaimanapun, dia sudah bermain selama 15 jam. Pemuda itu ingin melihat jendela perdagangan. Ada 1 juta koin emas di akun tersebut. Minchul menyuruh Oasis membuka beberapa rekening bank dan gudang untuk mereka, serta membeli semua biji besi dengan harga kurang dari 5 koin emas di pasar mata uang. Oasis bertanya mengapa di sana. Minchul berjanji akan menjelaskannya nanti. Dia sekarang terlalu lelah. Pemuda itu memberitahu Oasis untuk mencapai level 10 tanpa dia. Minchul berkata bahwa Oasis akan bisa mengubah pekerjaan di level 10. Mereka telah bekerja keras. Minchul menghilang. Oasis berpikir bahwa sekarang dia sendirian. Gadis itu memutuskan bahwa akhirnya dia bisa benar-benar menikmati permainan. Oasis pergi ke tempat pertukaran dan mengumumkan bahwa dia akan membeli semua biji besi dengan harga hingga 5 emas. Kesepakatan selesai. Gadis itu mengadakan perburuan kelelawar. Dia juga memulai perburuan laba-laba. Inventarisnya penuh sesak. Oasis berpikir dia telah mengumpulkan terlalu banyak barang. Gadis itu memutuskan untuk membuat kain dari jaring laba-laba. Melihat jendela status dan inventaris, Oasis merasa semuanya menghibur dan menyenangkan. Setelah itu, Oasis beralih ke mode memasak. Tingkat keahliannya meningkat. Oasis bertanya-tanya, apakah memang tidak ada hal lain yang bisa dilakukan? Namun, setelah mempelajari informasinya, dia menyadari bahwa dia bisa pergi memancing dan meningkatkan keterampilan yang sesuai. Gadis itu memutuskan bahwa dia benar-benar naik level berkat kerajinan tangan. Levelnya saat ini adalah 12. Oasis duduk di tepi pantai dengan pancing di tangan dan bertanya-tanya, mengapa pria itu belum kembali? Setelah seluruh hari berlalu, pemain yang tidak dikenal mendekati gadis itu, bertanya-tanya siapa pendatang baru ini, pendatang baru di Undertown. Kemungkinan besar dia belum sempat berganti pekerjaan. Salah satu pemain mengisap bibirnya dan berkata bahwa dia belum pernah melihat hal seperti ini dalam waktu yang lama. Para pemain dengan senjata di tangan melompat dan memutuskan untuk menyerang Oasis. Orang asing itu berteriak, "Selamat datang di Undertown." Oasis menoleh ke belakang dan melihat mereka di luar jendela. Hari sudah pagi, Minchul membungkus dirinya dengan selimut dan ingin tidur lebih lama. Pemuda itu mengambil ponselnya dan melihat puluhan panggilan tidak terjawab serta pesan yang belum dibaca. Minchul berpikir bahwa dia tidak bisa bersembunyi sementara ini. Dia perlu membuat alibi. Sun Shinji, kepala departemen desain grafis di Wings Online dan Game Master, berambut lurus, bertanya kepada lawan bicaranya apakah dia akan pergi berlibur. Minchul menjawab bahwa dia telah bekerja keras selama 15 tahun terakhir. Jadi dia ingin pergi ke tempat yang jauh. Lee Dongga, kepala departemen QA di Wings Online dan Game Master utama, mengatakan itu ide yang bagus. Sejak hari-hari klub di sekolah menengah, protagonis telah mengembangkan Wings Online bersama mereka. Minchul pikir gaya bermain labo yang tidak biasa bisa menjadi masalah besar. Mereka mungkin mencurigainya. Perjalanan itu adalah alibi yang sempurna. Shinji bertanya kemana sebenarnya dia akan pergi. Minchul menjawab bahwa dia selalu ingin mengunjungi India atau Amerika Selatan dan juga bermimpi pergi ke Bali. Pahlawan itu menatap Shinji dan menyadari tatapan curiganya. Gadis itu punya intuisi yang tajam. Lee Dongha menyarankan agar Minchul memanfaatkan kesempatan untuk beristirahat karena dia telah bekerja sangat keras. Shinji bertanya apa yang akan dia lakukan setelah kembali. Minchul menjawab bahwa dia belum memikirkannya. Lee Dongha berkata bahwa dia juga ingin berlibur. Jadi dia iri. Dia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali dia tidur nyenyak. Shinji menyarankan mungkin dia juga harus pergi. Dia sudah lama ingin melakukan itu. Straight Hair bertanya mengapa Shrimp dan Body tidak memulai kembali bersama. Mereka bisa memulai perusahaan kecil seperti saat SMA dan mengembangkan game. Dongha mengatakan dia setuju. Jika dia memulai perusahaan, dia akan bergabung. Minchul menyadari bahwa mereka berdua jelas sudah terlalu banyak minum hari ini. Dia menanyakan kepada gadis itu tentang tagihan rumah sakit ibunya dan pendidikan saudaranya. Minchul mengingatkan mereka bahwa Dongha memiliki istri yang sedang hamil. Bagaimana mereka bisa bicara begitu ceroboh? Sang pahlawan berkata bahwa mereka berdua harus berhenti bahkan memikirkannya. Suatu hari nanti, mereka bertiga akan memulai perusahaan kecil dan menikmati pekerjaan di bidang game. Tapi saat ini, itu tidak mungkin. Belum itu. Protagonis harus membalas dendam pada kelompok Napalm karena menghancurkan permainan mereka. Pemuda itu memutuskan bahwa dia bisa melakukannya. Meskipun sebagai penjahat tunggal, pahlawan teringat, aku bertanya-tanya bagaimana kabar Oasis. Oasis terus bersenang-senang sepenuhnya. Para penyerang terkejut, siapa gadis ini dan bagaimana dia bisa menangkis serangan mereka? Bagaimana mungkin seorang pemula bisa memblokir mereka? Itu tidak mungkin. Penjahat memutuskan itu sebuah kesalahan dan mencoba lagi.
Oasis menarik pedangnya dan bersiap untuk menangkis serangan. Para penjahat bersenjata menyerangnya. Gadis itu berhasil mengusir para penyerang lagi. Dia bertanya-tanya mengapa mereka terus menyerang. Penjahat tidak bisa mengerti apakah ini bug Oasis memegang belati pemula di tangannya. Satu-satunya senjata dengan tingkat blok 100% yang bisa dibeli di desa pemula, penjahat menganggapnya tidak adil. Tidak ada yang pernah menggunakan belati ini sebelumnya karena kerusakannya terlalu kecil. Apakah dia benar-benar memblokir serangan hanya dengan keahliannya? Entah gadis ini adalah jenius PvP atau dia menggunakan cheat. Namun, kedua belah pihak ini belum pernah bertemu dengan cheater dalam permainan ini sebelumnya. Tapi itu akan menjelaskan semuanya. Salah satu penjahat memutuskan untuk memeriksanya sendiri dan memuat panah silang. Sekarang akan terlihat apakah dia menggunakan cheat. Penyerang mengaktifkan hujan panah. Oasis mengelak dan memegang belatinya. Tidak satupun panah yang mengenai dia. Para penjahat mengira dia curang. Salah satu anak panah mengenai bilah belati dan menghancurkannya. Ketahanan senjata habis dan belati itu patah. Oasis bingung. Deru panah terus berlanjut dan salah satunya mengenai dahi Oasis. Penjahat-penjahat itu tidak mengerti. Mungkin dia bukan penipu, tapi hanya pemula dengan refleks yang bagus. Penyerang memutuskan bahwa situasinya terlalu menakutkan dan mereka harus menghubungi Game Master. Tiba-tiba para penjahat mendengar suara seseorang. Mengapa kedua orang ini menyerang satu orang? Laba mungkul di dekat sana. Dia berkata bahwa dia sakit kepala dan seharusnya tidak minum sebanyak itu. Salah satu penjahat bertanya siapa dia. Mungkin dia kenalan dari gadis yang tergeletak dengan panah di dahinya. Oasis menangis dan memohon kepada pria itu untuk menyelamatkannya. Mincul menarik pedangnya dari sarung dan berkata bahwa mereka yang ingin menghancurkan orang lain harus siap menghadapi kehancurannya sendiri. Pemuda itu bertanya apakah mereka tidak tahu itu. Mincul menyerang salah satu penjahat, melancarkan serangan. Lalu berhenti. Lawannya terkejut. Apakah orang ini benar-benar tidak kuat sama sekali? Bagaimanapun, dia sama sekali tidak memberikan kerusakan. Lawan menatap Mincul dan menyebutnya pemula. Mincul berpikir bahwa kerusakannya tidak masuk karena perbedaan level. Penjahat lain tertawa dan berkata bahwa pria ini harus bersiap untuk mati. Preman itu memukul tanah dan gelombang kejut membuat protagonis terlempar jauh ke belakang. Pahlawan mengeluarkan ramuan beracun basilis. Dia merasa kasihan harus menggunakannya pada orang-orang seperti mereka berdua. Tapi dia tidak punya pilihan. Mincul melempar botol ke depan, it hancur dan uap beracun menyebar ke sekitar. Penjahat menyadari bahwa itu adalah ramuan beracun. Mereka harus segera keluar dari awan itu. Para penyerang berbalik dan melarikan diri. Mincul memberitahu mereka untuk tidak khawatir. Racun itu memiliki sifat yang sama dengan sebagian besar gas. Kalau dibakar, itu akan hilang. Pemuda itu mengambil obor yang menyala dari inventarisnya dan menyalakan uapnya. Terjadi kilatan terang dan ledakan yang meledak. Salah satu penjahat tidak bisa bergerak dan terdiam. Jika dia diserang sebelum efeknya hilang, dia akan selesai. Mincul mendekati pemain dan berkata bahwa dia masih hidup. Penjahat itu berteriak kepada rekannya bahwa mereka harus menunggu sampai efek status hilang. Penjahat lain mengambil posisi defensif dan berjanji akan membantu. Pukulan itu tidak bisa dilukai. Tapi dia kehilangan kemampuan menyerang. Mincul berpikir dia harus mengaktifkan aura gelapnya. Dia melompat tinggi di atas si pemukul dan mengayunkan pedangnya. Penjahat memutuskan bahwa dengan kekuatannya saat ini, itu tidak akan berhasil. Namun, saat aura gelap diaktifkan, kerusakan yang diberikan berbeda. Ini satu-satunya cara pahlawan untuk mengimbangi perbedaan level. Mincul memutuskan bahwa dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat dan terus menyerang lawan besar itu dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Penjahat Dikam mengancam rekannya untuk membatalkan posisi defensif dan menyerang. Tukang pukul itu berkata bahwa tipuan lawannya sudah berakhir dan memberikan pukulan yang menghancurkan. Mincul terbang ke belakang tetapi berhasil tetap berdiri. Belati si pemula akhirnya berada di tangannya. Orang besar itu bilang bahwa pria ini berhasil mengganti senjatanya tepat di tengah pertarungan. Tapi itu tidak mungkin. Lain-lain menambahkan bahwa dia belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Waktu sangat penting di sini. Kesalahan kecil saja dan pemain bisa dikenai hukuman karena menjatuhkan senjatanya. Karena setiap detik mempengaruhi hasil PvP. Teknik ini dianggap terlupakan. Para penjahat tidak mengerti bagaimana dia bisa menggunakannya. Siapa dia sebenarnya? Salah satu penyerang berkata sudah saatnya mundur. Mereka tidak menghadapi pemula, tapi monster sejati. Mincul berkata mereka salah. Itu jauh lebih buruk. Dia adalah spesies yang terancam punah. Pahlawan mengayunkan pedangnya dan kembali menyerang. Para penjahat menyaksikan lawan yang mendekat dengan tegang dan takut. Mincul berkata bahwa stand sudah lewat dan membalas salah satu lawannya menjadi dua. Pahlawan kita tidak berhenti di situ dan memutuskan untuk melanjutkan konfrontasi. Pengganggu menyadari bahwa dia harus keluar dari permainan segera dan mencoba mengaktifkan opsi yang sesuai. Sistem melaporkan bahwa tersisa 5 detik sebelum keluar dari permainan. Namun, saat itu
Labu muncul di atas kepala penjahat dengan pedang terangkat di tangannya. Protagonis memberikan pukulan dan memotong penjahat menjadi dua bagian. Penjahat tidak sempat keluar dari permainan. Oasis bertanya, apakah kau lupa tentang aku pemain menggunakan batu kebangkitan dan Oasis bangkit kembali? Gadis itu merasa bahwa pekerjaan ini terlalu ekstrem dan dia tidak bisa melakukannya lagi. Minchul meminta maaf dan mengatakan bahwa dia sedikit terlambat. Minchul menepuk kepala Oasis dan dia tersenyum. Gadis itu mulai terbiasa dengan kebangkitan yang terus-menerus. Pahlawan kita memeriksa jendela status dan menyadari bahwa mereka tidak penting, jadi kehancuran mereka hanya membawa keuntungan kecil. Minchul memberitahu gadis itu bahwa karena reaksinya yang luar biasa, dia mungkin dicurigai melakukan kecurangan. Jadi dia perlu mengurangi kemampuan bertarungnya. Oasis terkejut. Apakah aku benar-benar harus meredamnya dengan sengaja? Minchul memintanya untuk menjadi lebih manusiawi. Oasis bingung. Dia belum pernah menerima permintaan seperti itu sebelumnya. Protagonis memberitahu gadis itu agar tidak tertinggal karena waktu mereka sudah sedikit. Minchul menyatakan bahwa saatnya dia melakukan tugasnya. Pemuda itu menjelaskan bahwa semua keahlian ksatria gelap menguras kesehatan dirinya. Karena itu, dia harus terus memantau bar yang sesuai. Dia harus minum ramuan penyembuh atau menerima penyembuhan. Minchul meminta Oasis menjadi seorang pendeta dan memulihkan poin kesehatannya. Dengan kata lain, dia harus menjadi penyembuhnya. Minchul berkata bahwa saatnya mengenakan pakaian Oasis, mereka akan memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Oasis mengatakan bahwa dia juga ingin mendapatkan pekerjaan tersembunyi. Setelah berganti pakaian, gadis itu berkata bahwa dia sudah siap. Minchul berkata bahwa pakaian ini sangat cocok dengannya. Sekarang Oasis tampak seperti seorang pendeta. Pendeta adalah orang yang mulia. Jika dia melarikan diri dari serangan, orang-orang akan berbaris untuk membantunya. Sekarang mereka siap melanjutkan ke tujuan berikutnya. Bagaimanapun, Oasis memiliki pekerjaan. Gadis itu bertanya, Tuan, apakah Anda akan menghancurkan NPC lagi? Minchul berkata bahwa tujuan mereka adalah mencapai level 90 dalam 1 bulan. Oasis pikir biasanya membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan untuk mencapai level maksimal. Namun, dalam sebulan, pembaruan terbesar akan dirilis, dunia baru akan dibuka, item-item baru akan ditambahkan, dan level maksimum akan dinaikkan menjadi 100. Minchul berkata bahwa mereka akan mencapai level itu lebih awal, dan saat pembaruan keluar, mereka akan sepenuhnya menguasai dunia baru. Quest itu disebut Sarang Ular. Oasis bertanya kepada pria itu, apakah dungeon level 50 terlalu sulit untuk kita? Minchul menjawab bahwa tidak perlu khawatir. Tiba-tiba kepala ular raksasa muncul di atas para pemuda itu. Oasis ketakutan dan jatuh ke tanah, menutup wajahnya dengan tangan. Minchul menarik pedangnya dan berkata bahwa dia juga takut dan hampir kencing di celana. Oasis melihat aura gelap yang muncul di sekitar pedang tuannya. Minchul berkata bahwa dia mengandalkan pengobatan yang akan datang. Oasis memegang tongkat dengan erat dengan kedua tangan dan berkata bahwa dia akan mencoba, dia harus melindungi tuannya. Minchul memukul kepala ular besar itu dengan pedangnya. Protagonis mendapat serangan balik dan kehilangan keseimbangan. Jatuh terlentang. Oasis segera mengaktifkan sentuhan penyembuhan untuk menyembuhkan luka majikannya. Pahlawan kita sembuh dan mengucapkan terima kasih kepada gadis itu. Minchul memutuskan untuk mencoba lagi, karena sekarang dia memiliki penyembuh pribadi. Pemuda itu kembali menyerang, dan Oasis berkata bahwa Tuan bisa mempercayainya. Semuanya berulang dan gadis itu mengaktifkan healing touch lagi. Proses penyembuhan berulang terus-menerus. Minchul berteriak agar Oasis berhenti. Dia sudah dalam kondisi penuh, jadi tidak perlu melakukan pekerjaan tambahan. Jika tidak, dia mungkin akan memprovokasi monster. Namun, sudah terlambat dan ular itu berbalik arah. Sekarang Oasis diserang. Gadis itu membeku, terhipnotis oleh monster tersebut. Minchul memegang pedangnya, tahu bahwa dia akan kehilangan 1% kesehatan setiap detik selama serangan itu. Tanpa penyembuh, dia hanya akan bertahan sekitar 1 menit. Pemuda itu berpikir bahwa jika dia mati, dia tidak akan bisa menghindari hukuman pengalaman. Itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Minchul mengumpulkan kekuatannya dan menyerang monster lagi. Pahlawan, kita berusaha berkonsentrasi. Karena saat mengembangkan game ini, dia sendiri yang merancang pola serangannya. Berdiri di atas monster, pria muda itu mengangkat pedangnya dan bersiap untuk menyerang. Dengan serangan pertamanya, Minchul menusuk pedangnya ke kepala ular. Jumlah poin kesehatan protagonis semakin menipis dan kehilangan keseimbangan. Dia jatuh dan mulai terjatuh ke tanah. Jika saja dia bisa menyerang sekali lagi, Minchul mendarat dan menyadari bahwa kesehatannya telah pulih sepenuhnya. Oasis telah melakukan yang terbaik. Itu berarti dia masih hidup. Minchul melihat tubuh ular dan menyadari bahwa Oasis ada di dalamnya. Gadis itu harus segera dibebaskan.
Pemuda itu berteriak agar Oasis menunggu dan kembali menyerang. Minchul mengalahkan monster itu. Sekarang dia harus membebaskan penyembuhnya. Minchul memotong ular itu dan membebaskan kepala Oasis agar dia bisa bernapas. Pemuda itu membuat sayatan yang lebih besar dan sepenuhnya membebaskan gadis itu. Oasis membuka matanya dan melihat sang pria. Oasis memeriksa jendela status dan terkejut. Mereka hanya menghancurkan satu monster, tetapi levelnya naik 5. Minchul mengatakan itu karena perbedaan level. Bagaimanapun, protagonis tidak di sini untuk mengumpulkan item. Lain kali, mereka harus pergi ke dungeon dengan loot yang bagus. Minchul mulai memeriksa dinding tepat di depan mereka. Oasis bertanya apa yang dilakukan pria itu. Pemuda itu menjawab bahwa tempat ini seharusnya adalah sebuah dungeon kadal pemakan manusia. Tapi karena pengguna tidak menyukai ide monster yang terlihat seperti manusia, diputuskan untuk membuat monster menjadi monster dan manusia menjadi manusia. Pertama, makhluk humanoid harus memasang perangkap. Di sekitar sini seharusnya ada sisa-sisa tahap awal pengembangan. Minchul menemukan apa yang dia cari. Dia memegang tebing di batu dan memutarnya. Sebuah lubang dalam yang dalam muncul di depan para pemuda dengan tombak tajam menonjol dari dasar. Minchul berkata bahwa sebagian besar monster di dalam penjara ini mati dengan satu pukulan saja. Sekarang mereka akan mengumpulkan mob. Protagonis berkata bahwa karena ini adalah kali pertama Oasis, dia bisa menghancurkan setidaknya selusin. Oasis teringat ular raksasa itu dan menjadi takut. Gadis itu menoleh ke belakang dan menatap pria itu. Minchul tidak mengubah keputusannya. Pemuda itu mengangkat tangannya, menunjukkan jarinya dan mengulangi. Hanya 10. Oasis mengumpulkan keberaniannya, berteriak keras, dan berlari ke arah monster. Namun, ternyata tidak semudah itu. Keberaniannya cepat habis dan Oasis berbalik dan mulai lari menjauh dari ular yang mengancam. Gadis itu menjerit agar pria itu membantunya. Minchul berteriak agar Oasis segera cepat. Dia hampir sampai di sana. Oasis berteriak bahwa dia lelah terus-menerus mati. Jarak semakin mengecil. Monster itu semakin dekat dengan perangkap. Gadis itu mengulurkan tangannya agar Minchul membantunya. Tokoh utama mengulurkan tangannya ke arahnya. Namun, Oasis tidak bisa menjangkaunya. Ketakutan muncul di mata gadis itu. Apakah dia akan mati lagi? Oasis jatuh ke tempat yang sama di mana para monster berada, ke dalam lubang dengan tombak. Dua Zhang Kemujia, semuanya terjadi lagi. Gadis itu menyadari bahwa ini adalah 8 monster terakhir. Oasis merasa lebih percaya diri dan melompat ke udara sambil melakukan salto. Setelah 3 kali gagal, akhirnya dia bisa melakukannya dengan lancar. Gadis itu memberitahu pria itu bahwa dia sekarang juga berada di level 30. Minchul memujinya. Pemuda itu berkata bahwa sekarang mereka bisa pergi dan mengganti pekerjaan. Tapi pertama-tama, mereka harus menyelesaikan satu hal lagi. Memburu monster sederhana tidak menguntungkan, jadi akan lebih baik jika kita menangani bos sekaligus. Oasis berkata, meski aku sudah naik level, bukankah bos masih terlalu sulit bagi kita? Yaitu menjawab bahwa tidak perlu khawatir. Mereka akan menjebak dan menghancurkan bos itu. Oasis bertanya apakah dia harus menjadi umpan lagi. Minchul menjawab bahwa itu tidak perlu. Oasis bisa saja membuka gerbang dan berjalan sedikit ke depan. Dia yang akan mengurus perangkapnya. Gadis itu merasa tidak nyaman dan mengatakan bahwa dia gugup. Oasis membuka pintu dan masuk ke dalam. Di depan gelap, dia bilang dia tidak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba obor menyala di ruangan itu. Jalan ke depan menjadi terang. Dia melihat sesuatu yang gelap dan besar di depan. Itu pasti bosnya. Chieta Kyutan. Oasis mengatakan itu adalah Basilis. Melongok dari balik pintu. Minchul berkata bahwa Oasis akan menjadi umpan untuk sementara waktu, tapi tidak ada yang salah dengan itu. Basilis mulai mendesis dan mendekati gadis itu. Minchul kembali mengintip dari balik pintu dan memberitahu Oasis untuk tidak khawatir. Dia akan memasang perangkap sebelum Basilis menyerang. Gadis itu terlalu takut untuk bergerak. Basilis itu melayang di atas Oasis dan membuka mulutnya. Perangkap berhasil dan Basilis dihancurkan. Ia jatuh tepat di depan kaki Oasis. Minchul mengatakan bahwa tidak ada yang buruk terjadi. Oasis tidak bisa bergerak. Dia membatu oleh tatapan ular itu. Durinya yang tajam jatuh dan membelah batu Oasis menjadi 2 bagian. Minchul berpikir bahwa sekali lagi Oasis telah ditempatkan dalam posisi yang canggung. Pahlawan kita melewati ruang bawah tanah. Oasis sekarang mengerti mengapa kecerdasan buatan memberontak melawan manusia dalam fiksi ilmiah. Mesin fisika yang bagus memiliki masalah. Minchul bertanya kepada gadis itu apakah dia benar-benar akan berganti pekerjaan sekarang. Dari ekspresi di wajahnya, Oasis benar-benar kecewa. Minchul berkata bahwa dalam hal ini, dia akan pergi ke Kail Kiltus Club. Sementara itu, Oasis harus mencari tahu situasi pekerjaannya. Protagonis meminta maaf karena tidak bisa menghibur gadis itu saat ini. Dia harus bertemu dengannya. Satria Club menyapa rekan Tuan Club.
Dia memutuskan bahwa pemuda itu sudah mencapai level 30. Pertumbuhan luar biasa pemuda itu sangat menyenangkan hati Tuan Crow. Minchul berpikir bahwa persahabatan mereka masih kuat. Minchul bertanya-tanya, mungkin dia harus menghancurkan Satria ini lagi. Satria gelap berkata bahwa sekarang dia akan mencoba membangkitkan potensi pria itu. Dia bisa mengandalkan kenaikan pangkat menjadi Ksatria gelap yang jatuh. Minchul setuju dan promosi itu pun dilakukan. Pahlawan kita menerima keterampilan unik dari Ksatria gelap. Serangan gelap. Dan seperti sebelumnya, protagonis berkomunikasi dengan Ksatria gelap saat berada di dalam lingkaran sihir yang terletak di kuil. Pemuda itu berpikir bahwa berkat keterampilan yang telah ia kuasai, ia telah menjadi seorang Ksatria gelap sejati. Kalau begitu, mengapa tidak menguji keterampilan barunya sekarang juga? Minchul berpikir bahwa jika dia memenuhi syarat untuk perubahan pekerjaan pertamanya, sebuah peristiwa akan muncul di mana dia bisa bertemu dengan Dewi tersebut. Pemuda itu mengatakan dia akan senang bertemu dengannya. Dia menambahkan bahwa dia akan bertemu Ksatria lagi. Minchul dibawa ke lokasi lain. Gaia berperan sebagai Dewi. Gaia menyambut para pelancong. Gaia tersenyum dan berkata dia sangat senang bisa bertemu lagi dengannya. Minchul bertanya, "Itu apa?" Dia menginjaknya seperti serangga. Tapi sekarang dia memanggilnya Tuan. Gaia menjawab bahwa dia tidak bermaksud menginjaknya. Dia hanya tidak sengaja mendarat di atas kepalanya. Minchul berkata dia hanya punya satu pertanyaan, mengapa Gaia tidak menghapus data virus? Selama percakapan itu, Minchul memberitahu kecerdasan buatan bahwa itu agak sia-sia, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Gaia harus menghapus semua data dari sini. Gadis itu kemudian menyiapkan semuanya, dan yang tersisa hanyalah mengonfirmasi pelaksanaan perintah tersebut. Gaia menyatakan bahwa dia tidak lagi berada di bawah perintah tuannya. Jadi dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Minchul bertanya-tanya mengapa dia memberitahu Yun Jose tentang virus. Tapi dia tidak pernah menyangka dia akan mengkhianatinya. Minchul tidak percaya. Apakah ini semua adalah konspirasi terhadapnya? Gaia berkata dia sangat menyesal dan mengulangi bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Pemuda itu menyatakan bahwa dia hanyalah mesin yang meniru manusia. Apalagi yang bisa diharapkan dari kecerdasan buatan? Minchul berkata bahwa dia akan segera menghancurkan dia dan dunia ini. Gaia menjawab bahwa tuannya belum berubah. Dia masih sama. Dia sangat rasional, tetapi terkadang dia menjadi bodoh dan sembrono. Dia menyukai sifat ini dari dia, tetapi dia akan melakukan segala yang bisa untuk melindungi dunia. Gaia berkata dia tidak tahu bagaimana sang master akan melakukannya. Tetapi jika dia memintanya untuk menunggu, dia akan setuju. Minchul berkata bahwa dia tidak akan mengecewakannya. Pada akhirnya, dia akan mengakhiri Wings Online dengan akhir yang buruk. Gaia berkata bahwa dia sedang melihat setan yang lucu dan menyarankan mereka bersenang-senang. Minchul menyadari gelang di pergelangan tangannya. Gaia menambahkan bahwa bagi seorang pelancong yang menantang Tuhan, itu adalah semacam keuntungan. Keuntungan ini mungkin berguna untukmu. Minchul tersenyum dan bertanya apakah Gaia terlalu sombong. Gaia berkata dia menantikan sang master menaruh pedang di tenggorokannya. Saat dia menghilang, gadis itu mendoakan keberhasilannya dalam pemberontakan. Minchul ditinggalkan sendirian. Sistem mengumumkan bahwa setelah mencapai level 70, batasan akan dicabut. Oasis mendekati Gaia dan memanggilnya adik kecil. Gaia tersenyum dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Oasis berkata bahwa sejak sang master dipecat, dia tidak bisa terhubung ke jaringan napalm. Oasis sangat merindukan adik perempuannya. Oasis bertanya apakah Gaia tahu tentang rencana sang master. Gaia mengonfirmasi hal itu. Gaia memberitahu Oasis untuk merawat sang master. Dia pura-pura kuat. Tapi sebenarnya dia lembut dan lemah. Gaia bilang dia iri pada Oasis karena dia bisa bermain dengan sang master. Oasis berkata bahwa dia selalu ingin pergi berpetualang bersama sang master. Gaia bertanya, apakah dia suka permainan ini yang mereka mainkan bersama Oasis mengingat kembali saat-saat dia meninggal karena kesalahan sang master. Gadis itu menjawab bahwa dengan caranya sendiri, itu menyenangkan. Gaia meminta Oasis untuk bersenang-senang juga untuknya. Oasis berkata dia akan berusaha sekuat tenaga. Gaia berkata bahwa Oasis harus pergi karena ini baru awal dari perjalanannya. Gaia berkata bahwa mereka pasti akan bertemu lagi karena tidak ada yang namanya akhir yang buruk. Minchul memeriksa jendela status dan Oasis mengamatinya diam-diam. Oasis teringat bagaimana Gaia mengatakan bahwa dia iri padanya karena bisa bermain dengan sang master. Oasis berlari mendekati pahlawan kita dan memanggilnya. Pemuda itu melambai ke gadis dan bertanya apakah dia sudah berganti pekerjaan. Oasis mengatakan bahwa dia telah menjadi penyembuh murni sesuai permintaan sang master. Minchul berkata bahwa dalam hal itu mereka akan terus naik level dan meningkatkan keterampilan mereka. Oasis mengatakan dia setuju. Ini hari kedua berburu di sarang ular berbisa, penaklukan Basilisk ke-30,
Oasis berhasil menemukan tempat yang tidak bisa dilihat orang. Gadis itu memberitahu Tuan untuk bersiap-siap. Basilis akan segera datang. Oasis menoleh ke belakang dan melihat bahwa pria muda itu telah tertidur dengan punggung bersandar di dinding. Oasis berteriak agar pria itu bangun. Bos sudah mendekat. Gadis itu pun mengaktifkan perisai suci. Basilis itu mencoba menggigit bola pelindung ini dengan gigi tajamnya. Oasis kembali berteriak agar sang tuan bangun dan segera menjauh dari Basilis. Gadis itu mengayunkan dan melemparkan tongkatnya ke arah Mincul. Pemuda itu langsung terbangun dan mengaktifkan perangkap. Semuanya berjalan sesuai rencana. Basilis itu terjebak dan dihancurkan. Saat monster selesai, Mincul bertanya, apakah dia benar-benar tertidur? Oasis menjawab bahwa iya, tepat setelah bos dihancurkan. Mincul mengatakan bahwa dia sudah mencapai level 50. Berapa level Oasis? Gadis itu menjawab bahwa dia masih di level 46. Mincul menguap dan berkata bahwa jika begitu, dia akan tidur sedikit lebih lama. Oasis bisa naik level atau mendapatkan keahlian sementara waktu. Mincul bertanya kepada gadis itu mengapa kepalanya terasa begitu berat. Sehelai tongkat menonjol dari belakang kepala protagonis. Oasis menyarankan bahwa sakit kepala mungkin disebabkan oleh kelelahan. Mincul berkata bahwa dia akan kembali lagi, jadi dia akan beristirahat sebentar. Mincul keluar dari permainan dan tongkat itu jatuh ke lantai. Oasis merasa sedikit lega. Mincul sebenarnya ada. Dia menghubungi Rabbit. Rabbit sangat senang dan menyapa Tuan Udang. Shrimp mengatakan bahwa mereka belum bertemu selama 3 tahun. Apakah semuanya baik-baik saja dengan Rabbit? Apakah dia masih di balik? Gadis itu bilang di sini sangat keren dan mengundangnya untuk berkunjung. Dia berjanji akan menunjukkan semuanya padanya. Mincul menjawab bahwa dia akan memikirkannya. Dia memiliki permintaan untuk Rabbit. Gadis itu bertanya mengapa dia membutuhkan hacker kelas 2 seperti dia. Apakah dia bahkan bersedia terbang dari Korea untuk ini? Dia membutuhkan apa yang telah dia lakukan 3 tahun yang lalu. Membobol napalm. Gadis itu bertanya-tanya apa yang ada di